teman-teman semuanya. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Ayuni Tena Putri, NIM 221010112888. Saya akan menyampaikan materi tentang pergaulan bebas. Nah, di sini teman-teman sudah tahu pergaulan bebas itu apa? Pasti teman-teman tuh sering banget ya dengar pergaulan bebas itu apa. Kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Oke, next. Apa itu pergaulan bebas? Di sini pasti teman-teman sudah familiar banget dengan kata-kata pergaulan bebas. Nah, mari kita kuak lagi. Pergaulan bebas itu apa? Ini next. Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, syarat, aturan, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Yang pasti teman-teman udah tahu semua ya. Cuman ini mau lebih detail lagi kita bahas tentang pergaulan bebas. Jadi teman-teman di sini semua pasti tahu ya, pergaulan itu ada dua, positif sama negatif. Pergaulan itu ada dua ya, positif sama negatif. Jadi kalian pilih mana? Mari kita bahas. Nah, ini untuk pergaulan negatif itu mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari setiap masyarakat. Khususnya nih para remaja yang masih labil itu wajib banget menghindari hal-hal yang tidak baik. Karena kalau di masa-masa remaja gitu tuh kita sering banget terpengaruh sama hal-hal yang mudah banget gitu masuk di diri kita pas kita masih remaja. Selanjutnya itu pergaulan positif, itu berupa kerjasama antar individu atau kelompok yang bermanfaat. Semua kegiatan yang bermanfaat itu termasuk pergaulan yang positif. Jadi teman-teman harus meningkatkan pergaulan positif itu supaya kita bisa menghindari pergaulan yang negatif. Selanjutnya ciri-ciri pergaulan bebas. Ini ada 6. Yang pertama itu terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang kedua ada berperilaku yang tidak baik. Ini juga sering banget kita tahu di lingkungan kita itu banyak yang perilakunya tuh kurang baik. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri pergaulan bebas. Yang ketiga itu terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti ganja, putau, dan pil-pil setan lainnya. Buat teman-teman yang suka hura-hura ke diskotik itu sering banget terjadi penyalahgunaan. Jadi sebisa mungkin kita itu menghindari hal-hal tersebut. Selanjutnya mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, rasa malas, dan selalu ingin melawan. Nah, ini juga termasuk salah satu ciri-ciri pergaulan bebas nih yang sering kita tidak sadari. Sebenarnya tuh kita sering merasakan hal tersebut. Yang kelima itu sering mengalami tekanan mental dan emosi. Jadi ketika kita emosi, sebisa mungkin itu kita harus bisa mereda supaya kita tidak mengarah ke pergaulan bebas, karena itu juga termasuk salah satu dampaknya nanti pergaulan bebas. Yang terakhir itu penghamburan harta hanya untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik supaya kita tidak menyalahgunakan uang tersebut. Oke, selanjutnya, adakah faktor penyebab pergaulan bebas? Yang pasti ada. Apa aja nih? Oke, ini faktor penyebab pergaulan bebas itu ada 7. Yang pertama itu keadaan keluarga yang tidak stabil. Ini juga termasuk salah satu faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu broken home. Buat teman-teman yang broken home, yang punya teman broken home, kita harus menemani, merangkul supaya tidak terjadi pergaulan bebas. Yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan. Di luar sana juga masih banyak banget orang tua yang belum terlalu memperhatikan anaknya sehingga anaknya bisa menuju ke pergaulan bebas. Yang ketiga, lingkungan yang kurang baik. Lingkungan itu juga pengaruh utama penyebab pergaulan bebas. Jadi sebisa mungkin kita berada di lingkungan yang sehat, yang baik. Yang keempat, kurang berhati-hati dalam berteman. Yang kelima, keadaan ekonomi keluarga. Yang keenam,
kurangnya kesadaran remaja, dan yang terakhir itu adanya teknologi informasi atau internet. Nah, itu internet itu faktor penting banget dalam penyebab pergaulan bebas. Karena dalam internet kita itu bisa mengakses apa aja. Selanjutnya, next, akibat atau dampak pergaulan bebas. Ini kita harus tahu akibat atau dampaknya biar kita itu mengantisipasi biar tidak melakukan hal tersebut. Yang pertama itu bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas. Yang kedua, menurunnya tingkat kesehatan, ada meningkatkan kriminalitas, ketergantungan obat, meregangkan hubungan keluarga, menurunnya prestasi belajar, menyebarkan penyakit, dan yang terakhir itu berdosa. Ini semua harus kita tanamkan di diri kita supaya kita tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, nah ini cara mengatasi pergaulan bebas. Teman-teman bisa menerapkan pada diri teman-teman semuanya ya. Ini yang pertama yaitu jujur pada diri sendiri. Selanjutnya, menjaga keseimbangan pola hidup, berpikir masa depan, berkomunikasi dengan baik, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Jadi kalau ada sosialisasi itu kita sering-sering ikut supaya kita bisa belajar banyak dari pergaulan bebas. Selanjutnya, banyak beraktivitas positif seperti olahraga. Dan yang ketujuh, menegakkan aturan hukum, meningkatkan prestasi. Kita harus rajin belajar supaya kita bisa mengatasi pergaulan bebas. Dan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti IPNU, IPPNU, seperti Fatayat, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi Islami. Dan yang terakhir, memilih lingkungan yang sehat. Nah, itu poinnya. Jadi kita harus menerapkan pada diri kita masing-masing supaya kita terhindar dari pergaulan bebas. Oke, dari keseluruhan yang sudah kita bahas, kita bisa ambil kesimpulan. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki pribadi yang kuat, sehat agar terhindar dari pergaulan bebas, dan harus memerangi segala bentuk pergaulan yang salah. Semua itu dilakukan untuk masa depan yang lebih baik, seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini semuanya, apalagi yang masih remaja, kita itu harus menjaga diri kita sebaik mungkin supaya kita tidak terlibat di pergaulan bebas. Yang pasti kita harus tahu kita itu berada di lingkungan mana. Kalau semisal kita lagi berada di lingkungan yang kurang baik, yang negatif, kita juga tidak boleh terjerumus. Kita harus berpendirian untuk tidak terjerumus di lingkungan yang kurang baik. Karena sudah dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian, saya Ayuni Tirna Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.